Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian waqubahil maksiat, jahatnya maksiat, jahatnya sebuah dosa yang diperlihatkan kepada kita. Satu, suhtullah, murka Allah. Nah, murka Allah ini lebih daripada sekedar neraka. Neraka itu sudah berat, tapi murka Allah lebih berat daripada neraka. Para aulia itu dalam munajat mereka, ya Allah, hamba setuju, hamba mau masuk neraka asal engkau ridai, dan hamba tidak mau ke surga kalau engkau benci kepada hamba. Nah, benci Allah ini sesuatu yang lebih dari sekedar siksa. Bila kita berbuat maksiat, maka otomatis kita ini adalah berada dalam kemurkaan Allah. Nah, kemurkaan Allah. Maka bila Allah itu murka, jangankan Allah yang murka lawan kita, atasan kita aja murka lawan kita. Siapa yang murka lawan kita, tentu segala-galanya bisa terjadi. Apalagi Allah yang murka. Yang kedua, suhtul malaikah. Kita berbuat maksiat, ini malaikat ini murka kepada kita. Terutama malaikat hafazah, malaikat yang disuruh Allah mengawal kita nih. Kan setiap manusia itu ada malaikat hafazah, beberapa orang yang mengawal kita. Nah, kita berbuat maksiat, malaikat itu murka. Yang ketiga, ihzanun Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat sedih Nabi. Membuat sedih Nabi. Begitu disampaikan kepada Nabi, Fulan bin Fulan hamba engkau ini berbuat maksiat ini, Nabi kita huzun, Nabi kita sedih. Apalagi maksiat yang diperbuat ini lebih dahsyat daripada maksiat yang dilakukan oleh bukan umat Nabi. Makin sedih lagi Nabi. Maksiat yang kita lakukan, orang Kristen aja kadang gawe kayak itu, orang Yahudi aja kadang gawe kayak itu. Ini ada umat Nabi yang melakukan itu. Nabi kita sangat sedih, kecewa bila melihat umatnya melakukan maksiat itu. Yang keempat, ibrahu a'da aduwihi iblis. Maksiat yang kita lakukan itu membuat gembira musuh paling musuh iblis. Iblis beambung. Nah, kita berbuat maksiat itu betandiknya kesukaan. Nah, pas suka ada kawan. Iblisnya ada akun serangan dikutuk Allah. Iblis kadang mau sendiri dikutuk Allah, mesti mencari kawan sebanyak-banyaknya. Nah, ada orang berbuat maksiat, kawan iblis. Iblis pun bangga, ada kawan untuk menerima kutukan dari Allah. Yang kelima, zahabul barakah. Maksiat itu adalah menghilangkan berkah. Duit yang dulunya bagus, dibawa maksiat hilang berkah duit. Umur yang dulunya bagus, dibawa maksiat hilang berkahnya umur. Yang keenam, jahatnya maksiat itu taswidul qalbi, menghitamkan hati. Satu, kita berbuat maksiat, setitik sauda, setitik hitam dalam hati. Dua kali maksiat, dua titik hitam. Tiga kali maksiat, tiga titik hitam dalam hati. Empat kali maksiat, empat titik hitam dalam hati. Akhirnya penuh dengan hitam. Kalau sudah hitam itu Allah menyebut ngarannya ran. Dan ran itu kada kau lagi dihilangkan dengan tobat, mesti api neraka yang menghilangkannya. Nah, itu buruknya sebuah maksiat kepada Allah. Al-bu'du minal jannah, jauh dari surga. Al-qurbu minan nar, parak lawan neraka. Orang tuh minum arak
mati otomatisnya langsung ke neraka. Karena sudah parat lawan neraka. Orang yang berbuat zina, rahatan berzina itu parat lawan neraka, mati masuk neraka. Yang kesembilan, buruknya maksiat alamatu su'il khatimah. Maksiat ini membawa kita kepada mati su'ul khatimah. Yang kesepuluh, kufrun ni'mah. Maksiat ini kufur nikmat. Allah memberi mata, digunakan menentang Allah. Allah memberi duit, digunakan duit untuk menguturi agama Allah. Allah memberikan kesehatan, digunakan untuk maksiat kepada, itu kufur nikmat. Yang ke-11, maksiat itu, buruknya maksiat adalah al-khiyanah li jami'il khalqi. Maksiat itu khianat kepada seluruh makhluk. Dengan adanya maksiat, banyak penyakit bermunculan. Gara-gara maksiat kita kesulitan ekonomi. Gara-gara maksiat kita hilang rasa aman. Ini orang-orang yang tenang dulunya, karena maksiat ini dicabut Allah aman. Nah, jadi maksiat itu kita lakukan berarti kita mengkhianati makhluk Allah. Karena bala itu bila turun, idza nazala amma, bala bila turun itu menyeluruh. Kada tahu nang saleh, kada tahu nang takwa, kada tahu nang fasik, semua kena bala Allah. Akibat apa? Akibat maksiat yang dilakukan oleh manusia.